Assalamualaikum sahabat muslim. Seperti yang kita ketahui, sampai akhir abad ke-7, Islam berkembang sangat pesat, namun masih terbatas di belahan dunia timur. Ekspansi yang dilakukan paling jauh hanya mencapai Afrika Utara, yaitu saat Abdul Malik menjadi khalifah dari dinasti Umayyah. Benua Eropa yang diwakili oleh semenanjung Andalusia atau yang kita kenal sekarang sebagai Spanyol, baru dimasuki Islam ketika Tariq bin Malik melakukan penyelidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan penguasaan Tariq bin Ziyad yang mendaratkan tentaranya tahun 711 Masehi. Mulai saat itulah Islam diperkenalkan kepada penduduk Spanyol yang menganut agama Kristen. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena banyak gangguan, baik gangguan internal maupun eksternal. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan dan pertengkaran di kalangan para elit penguasa, terutama akibat perbedaan suku dan golongan. Begitu pula terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, yang masing-masing mengaku paling berhak atas daerah Spanyol. Konsekuensinya, terjadilah 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaan pandangan politik itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara antara barbar asal Afrika Utara dan Arab. Etnis Arab sendiri terdiri dari dua golongan yang sering bersaing, yaitu suku Quraisy atau Arab Utara dan Arab Yaman atau Arab Selatan. Perbedaan etnis ini tak jarang menyebabkan konflik, terutama ketika ada figur yang kuat dan tangguh. Wajarlah jika di Spanyol pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya dalam jangka waktu yang agak lama. Gangguan dari luar muncul dari mantan musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang memang tidak pernah loyal kepada pemerintahan Islam. Mereka sangat benci Islam dan terus menyusun kekuatan. Sebagai hasilnya, mereka mampu mengusir Islam dari bumi Andalus walau harus berjuang lebih dari 500 tahun. Dengan banyaknya konflik internal dan eksternal, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Datangnya Abdullah Ar-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi menjadi tanda berakhirnya periode pertama. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Spanyol diperintah oleh seorang amir, panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang artinya masuk ke Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri dan lolos dari kejaran Bani Abbasiyah yang telah menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Abdurrahman melakukan pengembaraan ke Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, hingga akhirnya tiba di Ceuta. Di wilayah ini, ia memperoleh bantuan dari bangsa barbar dalam menyusun kekuatan militer. Selanjutnya, ia sukses mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Pemerintah setelah Abdurrahman Ad-Dakhil adalah Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Ar-Rahman Al-Ausat, Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Rahman, Munzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai berkembang
dan banyak kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdurrahman Rahman Az-Zakil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham I dikenal berjasa sebagai pembaharu dalam kemiliteran. Dialah yang memperkerasai tentara bayaran di Spanyol. Ia juga orang pertama yang menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara. Adapun Abdurrahman Al-Rahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat mulai masuk, terutama di zaman Abdurrahman Al-Ausat yang mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol. Akhirnya, kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol kian berkembang. Namun, gangguan politik serius yang terjadi pada periode ini justru datang dari umat Islam itu sendiri. Pada tahun 852 Masehi, membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Di samping itu, sejumlah orang yang tak puas menuntut terjadinya revolusi, pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya Umar, yang berpusat di pegunungan dekat Malaga merupakan gangguan penting. Selain itu, perselisihan antara orang-orang barbar dan orang Arab masih sering kali terjadi. Pada periode ketiga, tepatnya pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, yaitu dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir Lidinullah atau penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk al-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Dengan demikian, pada masa ini terdapat dua khalifah Sunni di dunia Islam. Yang pertama ada Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Umayyah di Spanyol. Pemakaian gelar khalifah tersebut bermula dari berita bahwa Al-Muqtadir, khalifah Daulat Bani Abbasiyah di Baghdad, tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu, momen tersebut dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah dirampas dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Gelar ini resmi dipakai mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintahkan pada periode ketiga ini ada 3 orang. Yang pertama ada Abdurrahman Al-Nasir yang memerintah dari tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua ada Hakam II yang memerintah dari 961 sampai 976 Masehi. Dan yang ketiga ada Hisham II yang memerintah dari tahun 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol berhasil mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya. Hal ini dapat disejajarkan dengan kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman III merupakan penguasa Umayyah terbesar di Spanyol. Seluruh gerakan pengacau dan konflik politik dapat diselesaikan sehingga situasi negara relatif aman. Penaklukan kota Elvira, Zain, dan Seville merupakan sebagian bukti keberhasilan Abdurrahman III, dan kekuatan Kristen juga dipaksa menyerah kepadanya. Setelah sukses mengatasi problem politik dalam negeri, ia juga berhasil menggagalkan cita-cita Daulah Fatimiyah untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke negeri Spanyol. Di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Tercatat tidak kurang dari 300 masjid, 100 istana megah, 13.000 gedung, dan 300 tempat pemandian umum berada di Cordova. Kemasyhurannya sebagai penguasa dikenal sampai di negeri Konstantinopel, Jerman, Prancis, hingga Italia. Bahkan, penguasa negeri-negeri tersebut mengirim para dutanya ke istana khalifah. Armada laut yang dibentuk berhasil menguasai jalur lautan tengah bersama dengan armada Fatimiyah. Kebesaran Abdurrahman III dapat disejarkan dengan Raja Akbar dari India, Umar bin Khattab, dan Harun al-Rashid. Jadi, Abdurrahman III bukan hanya sebagai penguasa terbaik di Spanyol, melainkan juga salah satu penguasa terbaik di dunia. Sayangnya, tidak semua tokoh sejarah mengetahui hal ini. Penguasa setelah Abdurrahman II adalah Hakam II yang merupakan seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Koleksi dalam perpustakaannya tidak kurang dari 400.000 buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota pun berlangsung cepat. Selanjutnya, Hisham II naik tahta dalam usia 11 tahun, merupakan awal kehancuran khilafah Bani Umayyah di Spanyol. Oleh karena itu, kekuasaan de facto berada di tangan para pejabat. Pada tahun 980 Masehi, Khalifah menunjuk Ibnu Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia seorang yang ambisius yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan dan saingannya. Atas keberhasilannya, ia mendapat gelar Al-Mansur Billah
Ia wafat pada tahun 1002 Masehi dan digantikan oleh anaknya Al-Muzaffar yang masih dapat mempertahankan keunggulan kerajaan. Akan tetapi, setelah ia wafat pada tahun 1008 Masehi, ia digantikan oleh adiknya yang tidak memiliki kualifikasi untuk jabatan itu. Akhirnya, pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintahkan Cordova menghapus jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk at-Tawaif, yang antara lain berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pemerintahan terbesar di antaranya adalah Abbasiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Sayangnya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu, ada pihak-pihak tertentu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam, maka orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya. Akibat fatalnya, kekuatan Islam diketahui mulai menurun dan tiba saatnya untuk dihancurkan. Periode kelima yaitu sekitar tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada periode kelima ini, Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Morobitun pada tahun 1086 sampai dengan 1143 Masehi. Dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai dengan 1235 Masehi. Dinasti Morobitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia dan tentaranya memasuki Spanyol pada tahun 1086 Masehi dan berhasil mengalahkan pasukan Kastilia. Perpecahan di kalangan raja-raja muslim menyebabkan Yusuf bergerak lebih jauh untuk menguasai Spanyol dan ia pun berhasil mendudukinya. Kesuksesan ini gagal diteruskan oleh penguasa-penguasa sesudahnya karena ketidakcakapan raja-raja setelahnya. Pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti Morobitun baik di Afrika Utara maupun di Spanyol pun berakhir. Dinasti Muwahhidun muncul sebagai gantinya. Tahun 1146 Masehi, penguasa Muwahhidun yang berpusat di Afrika Utara merebut Spanyol. Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumar. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Munim pada tahun 1114 dan 1154 Masehi. Kota-kota penting Muslim seperti Cordova, Almeria, Granada jatuh di bawah kekuasaannya. Selama beberapa dekade, dinasti ini mengalami kemajuan saat pemerintahan dipegang oleh Abu Yusuf Al-Mansur. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Karena kekalahannya, Muwahhidun kembali ke Afrika Utara tahun 1235 Masehi. Dan tahun 1238 Masehi, seluruh daerah Spanyol kecuali Cordova jatuh ke tangan Nasrani. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman al-Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Persekutuan antara wilayah Aragon dan Kastil melalui perkawinan Ferdinand dan Isabella melahirkan kekuatan besar untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Namun beberapa kali serangan mereka belum berhasil menembus pertahanan umat Islam. Abu Hasan yang menjabat pada waktu itu mampu mematahkan serangan tersebut. Bahkan ia menolak membayar upeti kepada pemerintah Kastil. Abu Hasan dalam suatu serangan berhasil menduduki kota Zahra. Untuk membalas dendam, Ferdinand melancarkan serangan mendadak terhadap Alhambra dan berhasil merebutnya.
Banyak wanita dan anak kecil yang berlindung di sana dibantai oleh pasukan Ferdinand. Jatuhnya Alhambra ini merupakan pertanda kejatuhan pemerintahan Granada. Situasi pemerintahan pusat di Granada semakin kritis dengan terjadinya beberapa kali perselisihan dan perebutan kekuasaan antara Abu'l Hasan dengan anaknya yang bernama Abu Abdullah. Serangan pasukan Kristen yang berusaha memanfaatkan situasi ini dapat dipasangkan oleh Zagal, saudara Abu'l Hasan. Zagal menggantikan Abu Hasan sebagai penguasa Granada. Zagal berusaha mengajak Abu Abdullah menggabungkan kekuatan dalam menghadapi musuh, tapi ajakan itu ditolaknya. Ketika terjadi pergolakan politik antara Zagal dan Abu Abdullah, pasukan Kristen melakukan penyerbuan dan berhasil menguasai Alora, Caserbonela, Ronda, Malaga, dan Loxa. Pada serangan berikutnya, Zagal menyerah dan melarikan diri ke Afrika Utara. Satu-satunya kekuatan Muslim berada di kota Granada, dipimpin oleh Abu Abdullah yang kemudian dihancurkan oleh Ferdinand. Abu Abdullah dipaksa menyampaikan sumpah setia kepada Ferdinand dan bersedia melepaskan harta kekayaan umat Islam sebagai imbalan dari diberikannya hak hidup dan kebebasan beragama bagi orang Islam. Peralihan kepemilikan itu terjadi pada tanggal 3 Januari 1492 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Akibatnya, pada tahun 1609 Masehi dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam yang hidup di daerah ini. Spanyol dikuasai Islam selama 7 abad mulai dari abad ke-8 Masehi saat masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah sampai abad ke-15. Dengan kurun waktu selama itu, maka Islam meninggalkan cukup banyak peninggalan di Spanyol. Dalam sastra contohnya, Spanyol menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang nomor 1 dan melahirkan banyak sastrawan terkenal, di antaranya Ibnu Sayyid, Ibnu Malik, Ibnu Furrukh, Ibnu Hajj, Abu Ali al-Ishbili, Abu al-Hasan, Abu Hayyan. Dan seiring dengan kemajuan bahasa itu, karya-karya sastra bermunculan seperti Al-Iqdul Fari karya Ibnu Abu Robi, Al-Zakhiriji Mahasin Ahlul Jaziyah karya Ibnu Bassam, ada kitab Al-Kholoid, buah karya dari Al-Fat bin Hokon, dan sebagainya. Kemudian selain itu ada juga seni musik. Seni musik ada dikenal juga ada Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Ziryab. Dia memiliki kemampuan mengubah lagu yang harus diacungi jempol. Selain itu, ada juga beberapa peninggalan seperti Granada yang merupakan istana kerajaan Islam terakhir yang ada di Spanyol. Kemudian ada Cordoba, masjid terkenal yang awalnya adalah gereja. Kemudian ada Menara Giralda yang merupakan menara paling indah di Eropa, dan ada Alcázar Sevilla. Bangunan spektakuler ini memiliki ornamen dinding dengan tulisan skrip Arab. Oke sahabat muslim, itu tadi penjelasan mengenai perkembangan Islam di Spanyol dan peninggalan-peninggalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.